Oke, itu ada lagi pertanyaan ya. Ini mungkin juga sebagai pertanyaan saya juga ya. Memang di percupangan ini peran serta pemerintah itu eh, seperti apa sih dalam memajukan percupangan? Memang kita narasumber ini memang bukan sebagai wali kota atau bupati ya, tapi ya tetap kita kita tanyakan apakah ada jalan yang bisa ke arah situ. Ya, yang pasti ini nggak kapasitas kita ngomong hal ini. Ya kita ngomong-ngomong anu aja. Ya, pasti kalau menurut pandangan saya yang saya alamin, ya di Indonesia untuk pemerintahan kita untuk melihat perkembangan ikan hias, ya salah satunya ikan cupang ada, udah jelas ada. Tetapi mungkin belum mencapai klimaksnya saja. Ya. Karena kenapa saya bilang ada ya perhatian dari pemerintah setempat, pemerintahan masing-masing itu sudah ada. Misalnya salah satunya di karantina. Karantina itu bagian dari yang mengatur tentang perikanan juga. Nah, di situ kan sudah berusaha mengajarkan cara-cara karantina yang baik. Ya, kemudian membuat aturan-aturan yang baik sehingganya sistem tersebut bisa dipakai dalam cara mengatur pengiriman yang baik dan benar. Sehingganya dalam melakukan pengiriman tidak ada komplain dari si penerimanya. Itu yang diterapkan oleh salah satu terapan dari pemerintah ya, mengatur tata cara yang benar. Kalau peraturan itu dianggap suatu hal yang mengajarkan, itu harus lalu mengikutinya, itu bukan hal yang berat, Ya, bukan yang berat. Tetapi mungkin klimaksnya belum sampai, ya ikuti saja aturan-aturan yang ada sehingganya bisa mencapai klimaksnya. Kira-kira seperti itu menurut pandangan saya ya. Bapak sendiri gimana? Kalau sebenarnya ikut campur pemerintah itu udah ada Om dari tahun 2013. Saya itu main ikan hias itu 2013 Om, istilahnya main ikan hias. 13 ke bawah saya main aduan. Jadi di 2013, 14, 15 saya pun sudah disupport sama dinas perikanan seperti ada pemberian bantuan ya, kolam gitu, pemberian soliter itu udah ada. Apalagi sekarang banyak lagi kayak KP-KP itu udah mulai melirik gitu ke orang. Jadi gini, pemerintah itu kan Ya. lebih cenderung ke budidayanya. Makanya yang diperhatikan oleh pemerintah itu terutama dinas perikanan itu budidayanya, jadi medianya gitu, tempatnya gitu kan. Bahkan ada yang dibikinin kayak UMKM di gedung gitu kan, kayak gitu. Sebenarnya nggak ada uang ada gitu. Nah, cuman ini memang kalau untuk segi pengiriman ini salah satunya seperti kayak tadi yang dibilang itu karantina itu kan salah satu bentuk kepeduliannya seperti itu gitu. Kenapa perlu ada karantina? Karena pengiriman melalui maskapai itu nggak sembarang gitu. Kita berada dalam posisi di mesin pesawat yang tinggi gitu kan. Jadi kayak packingannya juga yang bagus. Jadi dari itu aja dari UMKM, itu udah ada. Cuman untuk segi lebih gampang lagi buat pengiriman, emang ini kita masih belum ke situ belum gitu. Tapi suatu saat pasti adalah untuk pemerintah melirik bahwa ikan cupang ini gampang untuk keluar seperti apa gitu pengirimannya gitu. Benar. Ya, kalau saya melihat sendiri sih di beberapa daerah sekarang memang benar-benar sudah full support. Bahkan yang saya tahu dalam waktu dekat ini kayak ada piala wali kota atau piala bupati itu sudah ada. Berarti kan secara supporting dari pemerintahan itu kan sudah ada, ya kan? Ya, itu betul. Ya itu udah terlihat ya bahwa pemerintah sebenarnya sudah melirik ya seperti yang Mas Yayan sampaikan tadi. Ya misalnya yang ke depan nih sekalian menyampaikan nanti 2 minggu lagi itu ada event Piala Wali Kota ya.
Piala Wali Kota Ya. di Solo. Nah itu salah satu bukti bahwa pemerintah udah memberikan supportnya di bidang promosi ya. Nanti mungkin suatu saat nanti, dan juga sudah memberikan tadi perhatian dari karantina, bagaimana sistem pemakingan yang baik, karantina yang baik, itu harus sistem itu harus dijalanin dulu. Setelah itu udah berjalan dengan baik, mungkin pemerintah akan menjalani lagi, memberikan fasilitas pengiriman ikan yang lebih harganya lebih murah, supaya kita bisa bersaing nih dengan penghasil ikan cupang dari negara lain gitu loh. Sebab bisa dikatakan posisi Indonesia ini dengan penghasil ikan cupang dari negara lain untuk mendistribusikan ikannya ke negara-negara tetangganya lebih dekat, sedangkan Indonesia kan lebih jauh. Apalagi kosnya yang lebih tinggi, sehingga persaingan harga semakin ketat. Nah, apabila mungkin nanti sistem sudah berjalan, mungkin pemerintah akan memperhatikan lagi untuk pengiriman ikan hias, mungkin harganya bukan up 100%, tetapi diskon 100%, nah lebih murah tuh, luar biasa. Ya. Tapi Pak Mul sendiri merasakan nggak antara pengiriman dari luar negeri dengan pengiriman dari Indonesia itu ada perbedaan harga nggak? Mungkin Pak Mul yang pernah shipping ya? Ya, jelas sekali. Kita untuk saat ini kita kenapa agak kesulitan untuk menjual ikan dari pesaing kita dari negara lain itu, ya mereka untuk mendistribusikan ikan jaraknya lebih dekat sehingga kosnya lebih dekat. Kemudian dari pemerintah negara tersebut itu mensupport dengan memberikan kos pengiriman untuk ikan cupang itu kosnya lebih rendah lagi dari pengiriman yang lainnya. Nah, kita di sini memang masih terkendala seperti itu. Yang pertama karena jarak kita lebih jauh sehingganya kosnya lebih tinggi, tambah lagi resiko dari jasa kargo yang menggunakan pesawat tadi. Kalau seandainya tata cara pemakingan ikan, tata cara karantina ikan itu belum terpenuhi, sehingganya itu akan menjadi batu sandungan untuk kita sendiri untuk mengirim ikan. Kalau ikan kita ternyata tidak dicek virusnya segala macamnya, nah untuk kedepannya negara lain tersebut akan mengget ikan dari Indonesia untuk tidak bisa masuk. Tapi kalau kita sudah paham dan kita sudah tahu dan kita sudah melakukan, ternyata cara-cara yang diterapkan itu bagus untuk negara lain, mungkin ikan akan lancar pengirimannya. Kalau ikan lancar, pemerintah pasti akan memperhatikan sehingga untuk kos-kos pengiriman itu juga harganya akan semakin rendah. Itu menurut pendapat saya loh. Ya, benar. B, gua bilangin B ya, itu telepon bunyi itu pasti mau ada tamu. Aku angkat dulu ya. Oke, daripada ribut aku angkat ntar ya.